Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran korespondensi bersama Ibu tentunya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rahma Nur Amani, bisa dipanggil Rahma, akan menemani kalian dalam mata pelajaran korespondensi ini. Mungkin sebagian besar dari kalian masih asing dengan kata korespondensi. Apa sih mata pelajaran korespondensi itu? Mata pelajaran korespondensi adalah suatu mata pelajaran produktif yang ada di jurusan OTKP yang mempelajari tentang tata cara surat menyurat dan berkomunikasi di tempat kerja. Jadi, dalam mata pelajaran ini, kita akan sering membicarakan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja dan bagaimana cara menulis serta membalas surat yang baik dan benar. Baik, langsung saja kita bahas bab yang pertama, yaitu tentang komunikasi kantor. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kantor, dikarenakan dengan adanya komunikasi, pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan baik. Komunikasi kantor disebut dengan istilah hubungan antara pegawai dengan pegawai lainnya. Atau secara umum, komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau bidang ketatausahaan. Maka ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, informasi, pesan, ataupun keterangan dari salah satu pihak di suatu kantor tidak akan tersampaikan dengan baik kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, komunikasi kantor memiliki peran yang sangat penting dalam proses kerja suatu kantor. Selanjutnya, kita bahas mengenai bentuk komunikasi kantor. Dalam suatu kantor, komunikasi dapat berupa komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang didasarkan pada struktur organisasi. Jadi, penggunaannya untuk kepentingan pekerjaan sesuai dengan fungsi yang tertera dalam struktur organisasi. Misal, seorang pimpinan ingin memerintahkan atau menugaskan bawahannya, atau contoh lainnya yaitu seorang bawahan ingin melaporkan sesuatu terhadap pimpinannya. Selanjutnya, komunikasi informal adalah komunikasi yang didasarkan pada kebutuhan manusia sebagai insan sosial. Nah, penggunaannya bisa ketika kalian sedang beristirahat, misalkan mengobrol dengan teman, rekan, ataupun bawahan kalian. Tentunya bahasannya di luar bahasan pekerjaan. Kedua bentuk komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh komunikasi lisan secara langsung yaitu ketika kita bertatap muka langsung dengan pembicara. Sedangkan komunikasi tertulis contohnya yaitu komunikasi melalui surat. Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya. Dan contoh komunikasi lisan secara tidak langsung adalah berkomunikasi melalui telepon. Itu juga akan kita bahas di bab selanjutnya. Sedangkan pada bab ini kita akan lebih membahas tentang komunikasi lisan secara langsung, yaitu ketika seorang pembicara dan pendengarnya bertemu secara langsung. Pembicara di sini kita akan sebut sebagai seorang komunikator, dan pendengarnya yaitu seorang komunikan. Untuk melakukan komunikasi lisan secara langsung, kalian perlu melatih keterampilan berbicara serta mendengarkan. Dikarenakan dalam proses komunikasi lisan secara langsung ada dua hal pokok utama, yaitu sebagai seorang komunikator harus pandai berbicara dan sebagai seorang komunikan harus pandai mendengarkan. Nah, sekarang bagian kalian yang mencari tahu bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara serta keterampilan mendengarkan dalam suatu proses komunikasi. Materinya telah Ibu sediakan di modul pembelajaran yang telah Ibu bagikan di grup tadi.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan sampai jumpa. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.